Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6201. Kalimat sederhana ini secara langsung menyebabkan Aren Hun, Butler Hun, dan lainnya menjadi tertegun. Dan kemudian kemarahan muncul di mata mereka. Apakah kamu tidak bodoh? Siapa yang tidak tahu bahwa Manapil dapat menyelamatkan wanita tua itu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Adilene Chiba di samping matanya berfluktuasi. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Namun, meskipun saya tidak memiliki pil mana, Harvey York berbicara lagi tanpa menunggu orang lain bertanya. Jika saya melakukannya sendiri, saya 70% hingga 80% yakin bahwa wanita tua itu akan bangun. Tapi itu butuh waktu dan persiapan. Mendengar kata-kata Harvey York, Adilene Chiba, yang berada di sampingnya, tidak bisa menahan diri sedikit pun. Dia baru saja ditampar wajahnya oleh Harvey York, dan sekarang dia secara alami ingin menemukan jalan kembali. Jika nama keluarganya adalah York, tidak. Katakan apa yang membutuhkan waktu untuk mempersiapkan. Apakah kamu pikir kehidupan wanita tua itu lelucon? Membiarkan kamu melakukannya seperti ini. Adilene Chiba memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Kamu sangat fasih. Kamu sangat cakap. Tapi biarkan aku menjelaskan. Apa yang akan kamu lakukan untuk bersiap? Harvey York melirik Adilene Chiba. Dan masih menulis resep di kertas desir. Kemudian dia melirik Aren Hun dan berkata, jika Anda mempercayai saya, gunakan resep ini untuk membuat cairan obat dan biarkan wanita tua itu merendamnya di dalamnya. Saya akan kembali setelah 7 hari 7 malam. Dan saya secara alami akan dapat untuk menyelamatkannya. Adilene Chiba melangkah maju dalam 3 langkah dan mengambil 2 langkah. Mengambil resep dan meliriknya. Lalu tertawa Honey Sakle. Andrografis. Panik. Bunga liar. Pukahu. Houtuainia cordata. Akar manis. Kacang hijau. York. Apa yang kamu bercanda? Gunakan hal-hal penghilang panas dan detoksifikasi ini untuk mandi obat. 7 hari 7 malam. Apakah menurut Anda wanita tua itu dapat menanggung lemparan seperti itu? Harvey York berkata dengan ringan. Itu bisa ditoleransi. Dan sejak hari ketiga, kegelapan di wajah wanita tua itu secara bertahap akan hilang. Dan setelah 7 hari, itu akan hilang sepenuhnya. Saat itu, aku hanya akan membantunya memijat dan mengaktifkan darahnya. Omong kosong. Itu hanya omong kosong. Adilene Chiba tampak tercengang. Apakah Anda menggunakan resep tradisional ini untuk mendetoksifikasi mayat? Apakah Anda pikir Anda seorang profesional? Seorang dokter bertelanjang kaki. Harvey York berkata dengan ringan. Meskipun resepnya sederhana, ini adalah obat yang tepat. Tuan berburu. Pada saat ini, Adilene Chiba terlalu malas untuk berbicara dengan Harvey York. Dia menatap langsung ke Aren Hun. Seolah dia telah mengambil keputusan. Biarkan penipu ini pergi dari sini. Aku sudah memutuskan. Aku tidak perlu menggunakan metode guntur. Tetapi langsung mengeluarkan pil Dragon Tiger dari Heavenly Mansion kita. Jangan khawatir. Kemanjuran Dragon Tiger Pill tidak akan pernah lebih buruk dari Manapil. Hanya satu. Maka semuanya akan terpecahkan. Karena itu, Adilene Chiba melirik Harvey York dengan cibiran. Juga, kamu harus berterima kasih kepada Tuan Muda York ini. Jika bukan karena dia hanya berpura-pura berada di luar, tapi sekarang dia menggunakan resep yang tidak sedap dipandang ini.
Aku tidak yakin tentang tekad untuk mengeluarkan pil Dragon Tiger secara langsung. Jelas. Ini memukul Harvey York di wajah. Tidak hanya menamparkan wajah, tetapi menekan wajah Harvey York ke tanah dan menggosoknya. Mendengar kata-kata Adilene Chiba, wajah Aren Hun sangat gembira. Lalu dia melirik Harvey York, lalu tersenyum dan berkata, "Tuan Muda York, meskipun Anda direkomendasikan oleh Tu, tapi kupikir kau masih punya pil nektar. Melihatnya sekarang, aku takut. Mari kita serahkan pada Tuan Surgawi kecil Adilene Chiba untuk menghadapinya. Tentu saja, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di sini." Pengurus rumah tangga, beri Tuan York 1 juta. Bab 6202. Segera. Butler Hun menulis cek dengan swoosh dan meletakkannya di depan Harvey York dengan sedikit bercanda. Tapi Harvey York tidak bermaksud mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Adilene Chiba melihat pemandangan ini. Dan kesannya tentang Harvey York bahkan lebih buruk. York yang bermarga. Dia keluar untuk membeli dan menculik dan gagal. 1 juta tidak buruk. Jika bukan karena bisnis besar klan perburuan. Apakah Anda pikir Anda bisa mendapatkan uangnya? Kenapa kamu tidak pergi dari sini? Mungkinkah kamu menunggu untuk membuat marah klan perburuan sebelum membuangnya ketika kakimu patah? Harvey York melirik Aren Hun, yang ekspresinya tidak banyak berubah, dan berkata ringan, Kun, demi Anda bersikap sopan kepada saya sejauh ini, dan demi Ethan dan saya menjadi saudara yang baik. Sebelum aku pergi, satu kata lagi. Nyonya tua. Itu terkontaminasi dengan racun mayat. Racun mayat diobati dengan pil nektar. Dan obat yang tepat diresepkan. Tapi pil harimau naga dari Istana Surgawi adalah obat harimau dan serigala. Dan itu termasuk hal yang secara paksa merangsang vitalitas. Setelah memakannya, mungkin akan kembali terang. Tetapi dalam 3 hari, situasinya hanya akan bertambah buruk. Bahkan jika itu tidak benar, kamu akan mati. Karena itu, Harvey York menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Adilene Chiba gemetar karena kemarahan Harvey York saat ini. Harvey York, dasar bajingan. Kamu sendiri tidak memiliki kemampuan. Namun kamu masih cemburu pada yang berbudi luhur. Biarkan saya memberitahu Anda. Apalagi 3 hari kemudian. Selama Anda makan pil Dragon Tiger kami. Setelah 3 tahun. Wanita tua itu akan hidup dan sehat. Jangan berpikir bahwa jika kamu baru saja mencoba keberuntunganmu di pintu luar dan mengatakan sesuatu yang benar. Kamu benar-benar memiliki kemampuan. Tidak ada gunanya mengandalkan mulut dalam hal semacam ini. Kegentingan. Pada saat ini, pintu samping ruangan didorong terbuka. Dan seorang wanita dengan sosok anggun dan wajah dingin berjalan keluar. Klan perburuan Wolsing. Perburuan Rahel. Ketika dia melihat Harvey York, dia tertegun sejenak. Tetapi dia dengan cepat memahami situasi di lapangan. Harvey York, berhentilah merasa benar sendiri di sini. Rahel Hun memiliki kesan buruk tentang Harvey York. Bibi, aku pergi untuk mengundangmu secara pribadi kemarin. Dan kamu menahannya di sana. Hari ini aku datang ke pintuku. Terus terang, kamu hanya ingin berpura-pura dan menjualnya dengan harga tertentu. Tapi sebenarnya kamu tidak memiliki kemampuan sama sekali. Sekarang Master Wextel Heavenly Master Chiba akan mengambil tindakan sendiri. Kamu di sini untuk waspada. Apakah menurutmu dengan melakukan ini, klan perburuan kami akan memiliki kesan yang baik tentangmu dan berterima kasih padamu? Luar biasa. Saya tidak tahu apa itu. Mengikuti di belakang Rahel Hun, ada beberapa putri keluarga Hun yang cantik. Mendengar kata-kata pada saat ini, mereka semua memandang Harvey York dengan tatapan dingin. Dan mata mereka semua dipenuhi dengan penghinaan yang tidak bisa disembunyikan.
York bermarga ini tampak seperti dia adalah makhluk yang paling mengagumkan. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati sekarang, mungkin insiden pil mana sebelumnya adalah lubang yang orang ini pura-pura dan sengaja buat. Harvey York tidak tertarik untuk bertarung dengan wanita-wanita ini, tetapi menatap Aren Hun dalam-dalam dan berkata dengan ringan, "Tuan Hun, baik sebagai teman atau tamu, saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan. Sudah selesai. Seharusnya dikatakan, apa itu? Dan siapa yang benar? Kau bisa memutuskan sendiri. Old Lakes. Hanya banyak kali. Satu kesalahan. Dan semuanya hilang. Surga dan jurang maut. Hanya satu pikiran. Harvey York. Apakah kamu mengutuk nenekku?" Karena kata-kata Harvey York, Rahel Hun langsung meledak seperti bibi besar. "Pergi. Pergi dari sini. Jika nenekku memiliki 3 celana panjang dan 2 celana pendek, aku akan menjadi orang pertama yang memintamu membayar nyawamu." Bab 6203. Mer. York. Anda membosankan seperti ini. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan meningkatkan Ki Aren Hun. Wajahnya sedikit suram saat ini. Dia menyipitkan mata ke Harvey York. Ada kemarahan di matanya. Dan ibu tuanya berada dalam situasi ini. Orang-orang dari Istana Surgawi akhirnya bersedia untuk mengeluarkan pil Dragon Tiger. Tapi omong kosong apa yang dibicarakan orang ini? Jika bukan karena status Ethan Hun saat ini, dia adalah orang di sebelah kepala instruktur. Selain itu, dia juga mengamankan tiket untuk Harvey York. Saya khawatir Aren Hun ingin anggota badan Harvey York terganggu. Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu membiarkan wanita tua itu makan pil Dragon Tiger sekarang, dia akan segera bangun. Seluruh orang akan bisa makan dan minum seperti biasa. Namun, setelah 3 hari, atau 72 jam, dia akan tidak sadarkan diri lagi. Pada saat itu, biarkan hatinya keluar sesegera mungkin. Dan mungkin dia akan dapat menggantung hidupnya dan menunggu penyelamatan. Tapi jika kamu melewatkan pertama kali, tidak ada yang bisa kamu lakukan ketika para dewa dan Buddha datang." Karena itu, Harvey York menggelengkan kepalanya. Ekspresinya agak acuh tak acuh. Dia memiliki hati untuk menyelamatkan orang. Tetapi orang lain tidak percaya. Apa yang bisa dia lakukan? Hanya bisa dikatakan bahwa kali ini, ada permintaan dari Ethan Hun. Gulung-gulungan-gulungan. Dengan Tuan Surgawi kecil Ciba dari Istana Surgawi, nenekku pasti aman dan sehat. Rahel Hun menggigit giginya. "Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu dengan tanganku sendiri." "Oke, diam aku." Aren Hun melirik putrinya. "Apakah kamu tidak melihat nenekmu beristirahat? Dia masih berteriak di sini. Formalitas apa? Tidak ada pendidikan sama sekali. Cepat keluar." Tampaknya dia sedang mengajari putrinya pelajaran. Tetapi sebenarnya dia mengacu pada sang dan memarahi. Jika bukan karena hubungan Ethan Hun, Aren Hun pasti akan berutang kesopanan seperti ini. Ekspresi Harvey York menjadi benar-benar acuh tak acuh. Saat dia berbalik, dia berkata dengan ringan, "Apa yang terjadi? Sampai jumpa dalam 3 hari. Tetapi jika Anda masih meminta saya untuk mengambil tindakan pada saat itu, 3 ketukan dan 9 busur tidak akan cukup." Ekspresi sekelompok orang dari klan perburuan berubah secara dramatis. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi berbalik dan pergi. "Sangat disayangkan ketika saya datang ke sana sebelumnya. Ada mobil pickup Porsche. Dan sekarang saya hanya bisa mengandalkan kaki saya sendiri ketika saya pergi." Dan mata para penjaga klan perburuan itu tertuju pada Harvey York seperti pisau. Baru setelah Harvey York keluar dari manor, pintu terbanting menutup dengan rapi.
Seperti menghancurkan seekor anjing. Harvey York menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi ingat bahwa karena insiden ini, Mandy Zimmer mungkin akan terpengaruh juga. Dia menelepon Mandy Zimmer. Dan setelah menanyakan di mana dia sekarang, dia membawa mobil ke sana. Berdengung. Tidak lama setelah duduk di dalam mobil, telepon bergetar. Dan ketika saya melihat layar, itu adalah Ethan Hunt. Harvey York menjawab telepon. Dan suara Ethan Hunt di seberang agak getir. Tuan York, saya minta maaf untuk urusan hari ini. Harvey York memotongnya secara langsung dan berkata, saya tidak memasukkannya ke dalam hati. Saudaraku, jangan banyak bicara omong kosong. Setelah ragu-ragu sejenak, Ethan Hunt berkata, saya baru saja mendapat kabar bahwa wanita tua itu benar-benar bangun setelah makan pil Dragon Tiger. Sekarang seluruh klan perburuan sangat bersemangat. Tapi, aku juga mendengar apa yang kamu katakan. 3 hari kemudian, wanita tua itu benar-benar bisa mati. Ketika dia mengucapkan 4 kata ini, mulut Ethan Hunt membeku. Bab 6204. Mendengar bahwa dia baru saja pergi. Wanita tua itu menelan Dragon Tiger dan bangun. Harvey York hanya bisa menghela nafas. Sepertinya usahanya tidak membuahkan hasil. Dan dia hanya orang jahat. Tidak mungkin mati. Harvey York berpikir sejenak. Aku tahu kamu harus memiliki stafmu sendiri di dalam klan perburuan. Kamu memberitahu mereka bahwa selama wanita tua itu koma selama setengah jam, mari pergi dari gigitan darah di hatinya. Maka dia akan bisa menggantungnya selama 24 jam. Dalam hal ini, jika saya mengambil tindakan tepat waktu, akan ada keselamatan. Namun, bahkan jika ada bantuan, wanita tuamu kemungkinan besar akan terbatas pada kursi roda selama sisa hidupnya. Suara Ethan Hunt sedikit bergetar, dan berkata, bagaimana jika saya tidak melepaskan darah saya dalam waktu setengah jam? Harvey York menghela nafas dan berkata, seperti itulah kehidupan wanita tua itu. Ethan Hunt terdiam beberapa saat, tapi dia berhenti berbicara. Harvey York tahu apa yang ingin dia katakan. Menghela nafas pada saat ini, dan berkata, aku ketahuilah bahwa meskipun statusmu saat ini berbeda dari masa lalu, bagaimanapun juga, kamu hanyalah putra tidak sah dari klan perburuan, dan kamu memiliki posisi yang memalukan di dalam klan perburuan. Saya mengerti bahwa Anda peduli dengan wanita tua itu. Tetapi kadang-kadang, orang-orang itu masih harus memberi mereka pelajaran. Saya juga yakin Anda ingin wanita tua itu kembali normal. Tetapi itu harus ditembak dalam waktu 12 jam. Namun, waktunya mungkin tidak tepat waktu. Ethan Hunt terkejut dan berkata, mengapa? Harvey York berkata ringan. 12 jam bagi Aren Hunt untuk bersujud 3 kali di depanku. Mungkin tidak cukup baginya untuk berjuang. Ethan Hunt ragu-ragu. Dia tahu betul bahwa Harvey York tidak mengatakan ini karena dia marah. Dan hanya dengan cara ini status Ethan Hunt di Wolsing Hunt Clan dapat ditetapkan. Jika tidak, orang-orang yang Anda perkenalkan oleh Ethan Hunt akan segera datang dan pergi seperti yang Anda sebut mereka. Dan status apa yang akan Anda miliki Ethan Hunt di klan perburuan Wolsing di masa depan? Oke, Ethan. Kamu tidak perlu khawatir atau khawatir. Mata Harvey York dingin. Mungkin kamu tidak peduli apa yang mereka lakukan padamu. Tapi sebagai saudara, aku mengingatnya dengan jelas. Jika kamu tidak bekerja denganku, kamu akan menjadi dewa perang. Apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup sekarang? Kamu memperlakukan mereka sebagai keluarga. Tapi bagaimana dengan mereka? Jika kamu tidak takut dengan statusmu sebagai dewa perang, aku takut sekarang. Hehe, Harvey York mencibir sejenak. Kali ini, mungkin ini waktu terbaik bagi rajamu untuk kembali.
Jika kamu ingin kembali, jadilah kakak tertua dan pasti mendukungmu. Mendengar kata-kata Harvey York, Ethan Hunt terdiam untuk waktu yang lama. Tetapi kemudian dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menutup telepon. Harvey York tidak marah, tetapi menghela nafas sambil melihat ke layar ponsel. Ayah dari Ethan Hunt pernah menjadi bintang paling menonjol dari Hunt Clan di Wolsing. Kemudian, karena perselisihan internal di klan perburuan, dia jatuh. Dan anak haramnya, situasi di dalam klan perburuan bahkan lebih mengkhawatirkan. Jika bukan karena Ethan Hunt yang menyerahkan semua ekuitasnya dan bergabung dengan SWAT Camp untuk pertama kalinya. Saya khawatir rumput di kuburannya sekarang setinggi 3 kaki. Setelah Ethan Hunt menjadi generasi Dewa Perang, Wolsing Hunt Clan pertama kali datang kepadanya untuk mengenali leluhur mereka dan kembali ke klan. Ethan Hunt selalu setia dan benar. Dan ketika dia melihat Wolsing Hunt Clan menurunkan posturnya, dia secara alami memaafkan mereka. Sangat disayangkan. Dapat dilihat dari kejadian ini bahwa Wolsing Hunt Clan sama sekali tidak menganggap Ethan Hunt sebagai milik mereka. Bab 6205. Namun, Harvey York dengan santai menyebutkan urusan keluarga klan perburuan. Dalam hal kekuatan dan status Ethan Hunt saat ini. Alasan mengapa dia belum kembali sebagai raja secara alami bukan karena dia takut pada klan perburuan. Tentu saja, jika orang-orang dari Wolsing Hunt Clan tidak tahu apakah harus hidup atau mati, mereka akan memprovokasi diri mereka sendiri. Harvey York tidak keberatan sama sekali, dan memberi pelajaran pada Wolsing Hunt Clan. Tidak ada kata-kata sepanjang jalan, dan segera, mobil datang ke panti jompo swasta di pinggiran Wolsing. Harvey York sedikit mengernyit. Bertanya-tanya mengapa Mandy Zimmer ada di sini. Setelah berpikir sebentar, dia masih menelepon. Mandy Zimmer menutup telepon. Tetapi dia dengan cepat mengirim nomor kamar. Harvey York datang ke villa keluarga tunggal setelah berkonsultasi dengan perawat kecil di meja depan untuk beberapa kata. Villa itu terang benderang, dan ada beberapa penjaga keamanan di pintu masuk. Sekretaris Mandy Zimmer, Lina Pena sudah lama menunggu. Melihat Harvey York datang, dia membuat isyarat undangan dan membiarkan Harvey York masuk ke villa. Segera setelah dia berjalan ke ruang tamu, Harvey York menemukan bahwa ruang tamu, yang seharusnya didekorasi dengan cukup elegan, memiliki tanda-tanda hancur di mana-mana saat ini. Dan menilai dari tulisan tangan, orang yang menghancurkan seharusnya adalah Lilian Yates. Di kamar tidur utama, ada suara barang pecah belah, dan 2 perawat kecil berlari keluar dari kamar tidur utama dengan hidung memar dan wajah memar, memegang persediaan medis di tangan mereka, dengan ekspresi sedih dan kesal. Melihat mereka seperti ini, Lina Pena buru-buru berjalan. Dan setelah beberapa kata untuk kenyamanan, 1 orang memasukkan 2 amplop lagi sebelum mengirimnya pergi. Bagaimana situasinya? Harvey York terlihat aneh. Lilian Yates makan dinamit. Meskipun dia selalu memiliki temperamen yang besar, dia tidak akan mengalahkan orang seperti ini, kan? Setelah ragu-ragu sejenak, Lina Pena berbisik, "Tuan Muda York, seperti ini. Bibi Yates dirawat di rumah sakit sejak dia mengetahui bahwa pil nektar yang kamu berikan diberikan kepada anjing itu. Lalu tadi malam, orang-orang dari Hunt Clan di Wolsing menyiapkan cek 1 miliar yuan dan Villa Fragrant Hill untuk datang, hanya untuk memintanya menemukan cara untuk mendapatkan pil nektar lagi. Tapi dari mana dia mendapatkannya? Saya sangat marah sehingga saya terus memukul. Mes Zimmer sudah lama berutang padanya. Tapi itu tidak berguna. Kau juga tahu karakter Bibi Yates." Harvey York terdiam. Dan dia secara alami tahu apa karakter Lilian Yates.
Mengetahui bahwa barang-barang yang dia berikan kepada anjing itu bernilai 1 miliar yuan dan satu set villa Fragrant Hill. Di samping bantuan besar dari Wolsing Hun Clan. Lilian Yates tidak mati karena marah secara langsung. Dia sudah dalam temperamen yang lebih baik sekarang. Setelah mengangguk pada Lina Pena, menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengikuti. Harvey York berjalan ke pintu kamar tidur utama dan perlahan membuka pintu. Akibatnya, tepat saat dia membuka celah di pintu, terdengar suara kutukan dari pintu. Bajingan, Harvey York. Bajingan ini. Dia hanya ingin membuatku jijik. Dia jelas tahu bahwa aku membenci hal-hal yang dia kirim. Dia tidak mengatakan apa-apa dengan jelas. Dia tidak akan memberitahuku. Apakah itu pil mana yang tak ternilai harganya? Mandy, aku memperingatkanmu. Kecuali jika kamu memintanya untuk mengirim satu lagi. Tidak, setidaknya 10 pil nektar. Kalau tidak, jika dia berani muncul di depanku lagi, aku akan mematahkan kakinya. Mandy Zimmer sedikit terdiam dan berkata, Bu, berhentilah membuat masalah. Bagaimana jika kamu mendapatkan pil mana sekarang? Aku baru saja mendapat kabar bahwa wanita tua itu telah diselamatkan dari Hun Clan di Wolsing. Kau tidak ingin melamun seperti ini. Oke. Apa Lilian Yates sangat marah hingga dia menjadi gila. Kegentingan. Dengan suara lembut, Harvey York mendorong pintu dan masuk. Bab 6206. Di kamar tidur. Mata mereka berdua menyapu pada saat yang sama. Mandy Zimmer tahu bahwa Harvey York akan datang, tetapi hanya mengangguk sedikit saat ini. Namun, Lilian Yates sedikit tersesat untuk sementara waktu. Setelah dia tertegun beberapa saat, dia meraung ke Harvey York, bajingan. Bajingan kecil. Kamu berani datang. Kamu tidak ingin pil mana? Harvey York berbicara dengan ringan. Mendengar ini, Lilian Yates langsung membeku seperti ada telur yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Tapi dia dengan cepat bereaksi lagi. Dan mencibir pada saat ini, Harvey York, kamu berpura-pura menjadi apa? Mandy sudah mengatakan bahwa wanita tua dari Wolsing Hun Clan telah diselamatkan. Kamu beri aku pil mana sekarang? Bisakah Anda membantu saya menukar 1 miliar plus villa Fragrant Hill? Saya dapat memberitahu Anda bahwa 1 miliar masih merupakan masalah kecil. Tetapi villa Fragrant Hill tidak dapat dibeli dengan uang. Harvey York berkata dengan ringan. Nyonya tua dari Hun Clan memang bangun untuk sementara. Tapi setelah 3 hari, dia pasti akan koma lagi. Pada saat itu, harga pil mana akan berlipat ganda. Mungkin 10 miliar 10 villa Fragrant Hill. Mendengar kata-kata Harvey York, ekspresi wajah Lilian Yates menjadi semakin aneh. Jelas bahwa dia akan marah. Tetapi pada saat ini dia harus tersenyum dan berkata dengan canggung. Harvey York, tidak, menantuku yang baik. Apakah yang kamu katakan itu benar? Mandy Zimmer juga menatap Harvey York dengan sedikit terkejut dan bertanya. Itu benar sekali. Aku baru saja datang dari rumah Hun Clan di Wolsing. Harvey York mengeluarkan catatan perangkat lunak yang dipanggil oleh ponsel dan menunjukkannya kepada mereka berdua. Nyonya tua dari Hun Clan memakan pil Dragon Tiger. Dan 3 hari ke depan pasti akan hidup dan sehat. Tapi ya, 3 hari kemudian, Harvey York tertawa kecil. Ekspresinya mengejek. Artinya, dalam 3 hari, pil mana kita akan bisa dimulai di tanah. Lilian Yates tampaknya tidak membutuhkan penyembuhan sama sekali saat ini. Dan menggosok tangannya dengan semangat tinggi. Dia melirik Mandy Zimmer, menatap, dan berkata, mengapa kamu masih duduk? Jangan terburu-buru menuangkan secangkir kopi untuk menantuku yang baik. Ingat, kamu butuh puluhan ribu kopi kotoran kucing. Mandy Zimmer terdiam. Meskipun dia sudah tahu sifat ibunya. Tapi kemampuan membalikkan wajahnya seperti membalik buku.
dan dia merasa malu setiap kali melihatnya. Segera, Mandy Zimmer pergi untuk membuat kopi. Lilian Yates duduk tepat di sebelah Harvey York dan memegang tangannya. Mengeluarkan ekspresi palsu dan berkata, "Harvey York, aku selalu belak-belakan sebagai seorang ibu. Jadi kita berdua salah. Paham selama ini. Tapi kamu harus percaya padaku. Saya sangat mencintai dan bertanggung jawab. Saya harap Anda bisa menjadi sehebat sekarang. Jadi saya telah mendorong dan mendukung Anda. Kamu tidak bisa memiliki kemampuan. Lupakan saja ibuku. Apa yang bisa saya katakan? Itu ibu mertuamu." Omong-omong, Lilian Yates memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Mata Harvey York berkedut dan dia berkata, "Bibi, kalau aku ingat dengan benar, Mandy dan aku sudah bercerai. Kenapa kamu tidak bisa mengucapkan kata ibu mertua?" Lilian Yates membuat potongan dan berkata, "Pasangan muda. Bertengkar di ujung ranjang dan di ujung ranjang. Ada apa? Dalam 2 hari, aku akan membiarkan Mandy dan kamu memeriksa sertifikat itu lagi. Apalagi yang kamu panggil bibi. Ayo, panggil ibu untuk mendengar." Harvey York berkata dengan ringan, "Bibi, apakah Anda yakin? Saya tidak punya pil mana." Bab 6207. Apa? Lilian Yates sedikit terkejut. Harvey York, apakah kamu tidak marah? Apakah kamu sengaja bercanda dengan ibumu? Ibu sudah tua sekarang. Dia tidak tahan dengan lelucon seperti itu. Melihat ekspresi menahan diri Lilian Yates, Harvey York tertawa dalam hatinya. Dan berkata tanpa komitmen, "Dalam kasus wanita tua dari keluarga Kun, tidak perlu menggunakan pil mana. Bagi saya, tidak ada bedanya antara memiliki dan tidak memilikinya. Tetapi, sebelum Harvey York selesai berbicara, ponsel Mandy Zimmer, yang sedang memegang kopi, tiba-tiba bergetar hebat. Dia pertama kali menyerahkan kopi ke Harvey York, lalu menjawab telepon. Dan saat berikutnya, wajahnya sedikit tenggelam. "Apa? Lisensi pra-penjualan kami telah ditolak lagi. Bukankah semua dokumen pendukung sudah diserahkan sesuai dengan proses? Apa? Kami tidak memiliki cukup cadangan di rekening kami." "Baiklah. Aku akan segera ke sana." Setelah mengatakan ini, Mandy Zimmer mengabaikan wajah Lilian Yates. Tetapi berkata kepada Harvey York, "Harvey York, aku harus kembali ke perusahaan sekarang. Apakah kamu akan terus duduk di sini? Atau ikut denganku?" Harvey York melirik Lilian Yates, yang ekspresinya agak membosankan saat ini, dan berkata dengan lembut, "Aku akan pergi denganmu. Mungkin aku bisa membantumu." Mandy Zimmer tidak mengelak. Tetapi setelah memelototi Lilian Yates lagi, dia menarik Harvey York dan membawa Lina Pena ke mobil komersial Toyota di pintu. Segera, mobil meninggalkan panti jompo dan melaju di jalan raya layang di sekitar kota. Harvey York terdiam. Tetapi Mandy Zimmer melirik Lina Pena dan berkata, "Katakan, apa yang terjadi?" "Saya baru saja menambahkan 30 juta ke akun perusahaan. Apakah saya mendapatkan uang jaminan 100 juta? Kenapa tiba-tiba tidak cukup?" Lina Pena tersenyum pahit, mengeluarkan ponselnya, mengambil informasi yang baru saja dia temukan, dan menyerahkannya kepada Mandy Zimmer. "Miss Zimmer, bibimu yang memalsukan tanda tanganmu dan memesan jam tangan Patek Philippe lagi didaguhui. Harga jam tangan itu sendiri, ditambah distribusinya, totalnya 5 juta. Uang yang dia pindahkan adalah uang jaminan kami. Jadi uang jaminan kita tidak cukup sampai 100 juta. Nona Zimmer, ini semua salahku. Aku tidak tahu tepat waktu." Mandy Zimmer mengalami sakit kepala yang hebat ketika dia mendengar ini. Dan sekarang dia melambaikan tangannya dengan ekspresi lelah di wajahnya.
Harvey York langsung mengerti mengapa Lilian Yates diam ketika Mandy Zimmer menerima telepon. Perasaan ini adalah hati nurani yang bersalah. Mandy, biarkan aku membayar sejumlah uang ini. Harvey York ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan lembut. Ngomong-ngomong, mari kita lewati tahap ini dulu. Mandy Zimmer tampak kuyu dan berkata, ini bukan tentang uang. Ini adalah real estate yang dikembangkan oleh perusahaan kali ini, yang telah menghabiskan banyak sumber daya. Bulan ini, untuk upah buruh migran, saya sudah menjual besi. Jika izin pra-penjualan tidak diperoleh kali ini, rumah itu tidak akan berhasil terdaftar untuk dijual. Lalu bahkan jika kamu melewati level ini, apa yang akan kamu lakukan bulan depan? Ada juga pembayaran pesta dekorasi. Pembayaran terakhir dari pemasok bahan. Mandy Zimmer mengatakan ini dengan ekspresi pahit di wajahnya. Keluarga Jin di Mordu memang membiarkan cabang ke-9-nya datang ke Wolsing untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Dan juga memberinya banyak hal. Tapi hal-hal ini, terus terang, berantakan. Jika ditangani dengan baik, Mandy Zimmer secara alami akan naik ke langit dalam satu langkah. Tetapi jika tidak ditangani dengan baik, maka cabang ke-9 akan dihapuskan sepenuhnya di masa depan. Dan Mandy Zimmer juga akan menanggung hutang yang tidak akan pernah terbayar seumur hidupnya. Dan yang tidak bisa kupikirkan adalah semuanya ada di dalam sendi ini. Dan ibuku masih. Mandy Zimmer menghela nafas. Jelas, dia benar-benar kecewa dengan ibu ini. Bab 6208. Pukul 2.30 siang. Mobil bisnis Mandy Zimmer datang ke kelompok gedung perkantoran di Jalan Lingkar ketiga. Hanya saja ketika mereka turun ke gedung kantor ke-9, pengemudi dengan panik memutar setir dan memarkir mobil di sudut jalan yang tersembunyi. Mandy Zimmer hendak menanyakan sesuatu. Tetapi dia melihat pengemudi itu memberi isyarat. Semua orang di dalam mobil melihat ke bawah tanpa sadar. Dan kemudian semua orang melihat bahwa ada banyak orang di sekitar gerbang kompi ke-9. Orang-orang ini pada dasarnya memegang spanduk dan plakat. Dan banyak orang berteriak dengan pengeras suara. Pengembang yang tidak bermoral. Bayar kembali uang hasil jerih payah saya. Pengembalian dana. Pengembalian dana. Pengembalian dana. Kami harus menjamin pengiriman rumah. Dan kami harus melindungi kami kepentingan sendiri. Adegan besar ini membuat Mandy Zimmer dan yang lainnya terlihat jelek. Harvey York juga sedikit mengernyit dan berkata, apakah kamu belum memiliki lisensi pra-penjualan? Bagaimana ini? Mandy Zimmer menghela nafas. Tidak tahu bagaimana berbicara. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Lina Pena berkata dengan lembut, Tuan Muda York, rumah-rumah ini dijual secara pribadi sebelum asetnya diserahkan ke cabang ke-9 kami. Pada saat itu, seharusnya ada ngengat di rumah Zen di Mordu. Dan sejumlah rumah dijual secara pribadi atas nama diskon 12%. Namun, karena tidak ada izin pra-penjualan, kontrak belum ditandatangani secara resmi. Tapi sepengetahuan kami, uangnya sudah diambil dan kwitansinya sudah dicetak. Sederhananya, kita harus mengenali akun ini. Harvey York berkata ringan. Berapa set? Lina Pena tersenyum pahit. Menurut informasi yang saya dapatkan, setidaknya ada 200 unit. Dari segi harga rumah Wolsing, intinya untuk sebuah rumah, adalah 5 juta. 200 set adalah 1 miliar. Harvey York menghela napas. Dia sekarang mengerti betapa merepotkannya situasi di perusahaan Mandy Zimmer. Bahkan jika lisensi pra-penjualan diperoleh, sejauh menyangkut pasar real estate saat ini. Pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk mempertahankan neraca pembayaran untuk proyek ini. Lagi pula, bagian yang semula diharapkan untung telah dikuras oleh keluarga Jin sebelumnya di Mordu. Mandy Zimmer menarik napas dalam-dalam pada saat ini dan berkata dengan sungguh-sungguh.
Pergilah melalui pintu belakang dan masuklah ke kompi. Pertama selesaikan masalah sertifikat pra-penjualan. Dan kemudian ada cara untuk menyelesaikan masalah sebelumnya. Orang-orang masih menunggu kita. Harvey York tertegun sejenak dan berkata, orang-orang. Mandy Zimmer menarik napas dalam-dalam dan berkata, perantara integritas. Kali ini sertifikat pra-penjualan dipercayakan kepada agensi ini. Perantara integritas. Harvey York mengangkat bahu sedikit. Nama itu tidak terlalu bisa diandalkan ketika dia mendengarnya. Beberapa menit kemudian, Mandy Zimmer dan rombongan datang ke ruang konferensi multifungsi di lantai paling atas gedung perkantoran. Di ruang konferensi, ada seorang pria dengan pakaian mewah duduk di kursi putar yang awalnya milik Mandy Zimmer. Kakinya ada di meja konferensi. Saat ini, dia sedang merokok cerutu dan menikmati pijatan dari dua sekretaris wanita cantik. Mata pria itu berbinar saat melihat Mandy Zimmer dan rombongannya. Pada saat ini, dia menarik kakinya, menyelipkan cerutunya, berdiri dengan rendah hati, dan berkata, Mas Mandy, Anda sibuk. Aku sudah menunggumu di sini selama berjam-jam. Dan aku belum makan. Kamu bisa merasa kasihan padaku untuk sementara waktu. Saat berbicara, pria itu hendak datang dan memegang tangan Mandy Zimmer. Mandy Zimmer tersenyum tenang. Dan berkata, Tuan Lennox bercanda. Departemen administrasi kami telah mengatur takeaway bintang 3 Michelin untuk Anda pada siang hari. Jangan katakan tidak. Jika tidak, saya akan ke sana sebentar lagi. Saya memecat kepala departemen administrasi. Bab 6209. Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, Pak Lennox tertawa haha dan berkata, hanya lelucon. Itu hanya lelucon. Mas Mandy, Anda selalu terlalu serius. Sikap seperti itu di tempat seperti Walsing, tidak mudah berbisnis. Mandy Zimmer terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Jadi dia memotongnya dan berkata, Oke, Mer. Lennox. Mari kita singkat saja. Awalnya, menurut perjanjian, kami membayar biaya perantara sebesar 20 juta yuan. Dan Anda berjanji untuk membantu kami mendapatkan sertifikat pra-penjualan. Ada apa sekarang? Harvey York sedikit mengernyit saat dia melihat pria yang tergantung di seberangnya. Lina Pena di belakangnya berkata dengan lembut, Tuan Muda York, ini Elvis Lennox dari perantara integritas. Tuan Lennox, dikatakan bahwa dia mengakar kuat di pasar real estate di Walsing. Dan dia memiliki hubungan yang baik dengan beberapa tokoh besar di pemerintahan dan beberapa orang kaya. Dan dia memiliki banyak energi. Jika Anda ingin mengajukan sertifikat pra-penjualan real estate di Walsing, Anda tidak bisa menghindarinya. Jadi, meskipun dia awalnya menetapkan harga setinggi langit 50 juta untuk sertifikat pra-penjualan kami, hanya setelah beberapa putaran negosiasi dia berhasil menekannya menjadi 20 juta. Dalam 2 minggu terakhir, kami juga telah menyediakan banyak dokumen pendukung sesuai dengan kebutuhan mereka. Akibatnya, proses pengajuan izin pra-penjualan tertunda tanpa batas waktu. Setiap kali ada masalah, pagi ini, Elvis Lennox bahkan datang ke pintu secara langsung dan mengatakan bahwa akun margin kami berkurang 5 juta. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, jika Anda kehilangan 5 juta, Anda bisa menebusnya. Tidak semudah itu bagi Elvis Lennox untuk mengunjungi pintu secara langsung, kan? Lina Pena tersenyum pahit, berhenti bicara, tapi memberi isyarat agar Harvey York melihatnya sendiri. Apa masalahnya? Pada saat ini, Elvis Lennox menghela nafas sambil melihat ke atas dan ke bawah Mandy Zimmer dengan tatapan sedih. Mas Mandy, apakah Anda bertanya tentang tanggung jawab saya? Aku belum mengganggumu. Kamu baru saja mengatakan itu.
Aku khawatir itu tidak kondusif untuk negosiasi kita selanjutnya. Mandy Zimmer sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin. Negosiasi. Menurut kesepakatan antara kedua pihak kami akan membayar. Dan Anda akan melakukan sesuatu. Apa yang harus dinegosiasikan? Tentu saja ada. Elvis Lennox memberi isyarat kepada seorang pengacara wanita di belakangnya untuk membuang kontrak, dan kemudian menunjuknya dengan tangan kanannya. Menurut kontrak di antara kami, lembaga integritas kami akan bekerja keras untuk membantu perusahaan Anda mendapatkan sertifikat prapenjualan. Tetapi perusahaan Anda juga perlu melakukan kewajiban tertentu, termasuk dokumen yang disiapkan dan setoran 100 juta yuan. Dan saya telah mengerjakan ini untuk waktu yang lama. Pagi ini, karena akun margin perusahaan Anda, saya kehilangan 5 juta. Itu sudah menjadi hal yang pasti. Tetapi sekarang ayam-ayam itu terbang. Tapi bantuan yang sudah habis, dan biaya untuk makanan dan minuman, tidak bisa ditarik kembali. Sederhananya, lembaga integritas kami melakukan ini. Tidak hanya kehilangan reputasi perusahaan, membuang-buang waktu saya, tetapi yang paling penting, itu juga membuat beberapa orang besar marah. Apakah perusahaan Anda tidak perlu bertanggung jawab atas masalah ini? Apakah Anda tidak perlu memberi saya penjelasan? Omong-omong, Elvis Lennox memiliki ekspresi alami di wajahnya. Wajah Mandy Zimmer tenggelam. Dan dia berkata, Tuan Lennox, kami telah memberikan 20 juta. Akun margin berkurang 5 juta. Kita hanya perlu menebusnya sekarang. Paling-paling aku akan meminta maaf padamu lagi. Apalagi yang harus dibicarakan? Tidak. Elvis Lennox menggoyangkan jari telunjuk kanannya. Tidak hanya ada banyak hal untuk dibicarakan, tetapi ada banyak hal untuk dibicarakan. Bab 6210. Mandy Zimmer mengerutkan kening dan berkata, apa maksud Tuan Lennox? Elvis Lennox tersenyum dan berkata, saya dapat memiliki beberapa arti, tetapi saya hanya memiliki satu arti. Artinya, karena setoran Anda kurang 5 juta, semua manajemen saya sebelumnya sia-sia. Sederhananya, kemitraan kita berakhir di sini. Tentu saja, saya tidak akan mengembalikan 20 juta. Mandy selalu mengerti maksudku, kan? Mata Mandy Zimmer membuka, dan dia berkata dengan dingin, maksud Anda, jika masalah ini belum selesai, Anda akan mengambil 20 juta. Apakah ada hal yang begitu baik di dunia? Elvis Lennox tersenyum dan berkata, Mandy, kita semua masuk akal. Aku sudah melakukannya. Tapi itu adalah tanggung jawabmu yang membuat kesalahan pada akhirnya. Tentu saja, saya juga tahu bahwa sertifikat prapenjualan ini sangat penting bagi perusahaan Anda. Jadi, aku tidak mengatakan apa-apa sampai mati. Singkatnya, sama sekali tidak ada masalah yang memintaku untuk terus menyukainya. Hanya ada satu persyaratan. Dan itu adalah, tambahkan uang nomor ini. Oleh karena itu, Elvis Lennox memberikan solusinya. Mandy Zimmer mengerutkan kening dan berkata, 5 juta. Elvis Lennox tertawa sambil membara. Mandy, apakah Anda membenci perusahaan ke-9 Anda? Atau apakah Anda membenci lembaga integritas kita? Mari kita bicara dengan Anda seperti ini. Dalam hal ini, perantara kami yang jujur tidak dapat meminta pertanggungjawaban Anda. Dan kami dapat menjamin bahwa sertifikat prapenjualan akan diterbitkan sesuai dengan titik waktu yang Anda membutuhkan bulan ini. Tapi Anda harus menambahkan uang 50 juta. Tidak kurang 1 sen pun. Tentu saja, saya juga tahu bahwa perusahaan Anda tidak memiliki banyak uang di rekeningnya. Tapi aku selalu menjadi orang yang membantu. Yah, aku akan mengganti 5 juta yang tidak ada dalam uang jaminan.
Anda memberi saya IOU 60 juta yuan. Setelah masalah selesai, saya akan memotong 60 juta dari uang jaminan. Oh, bunga 5 juta lebih. Tidak disetujui. Kalau tidak, aku akan meminta seseorang mengusir pembuat onar di gerbang perusahaanmu sebentar lagi. Kalau tidak, biarkan mereka terus membuat masalah seperti ini. Jika ada di media, bahkan jika Anda mendapatkan sertifikat prapenjualan di masa depan, rumah itu mungkin tidak bisa dijual. Oleh karena itu, Elvis Lennox tersenyum dan berkata, dalam hal ini, 5 juta lebih tidak cukup. Lebih baik, setelah acara selesai, deposit 100 juta akan menjadi milikku sepenuhnya. Tidak masalah. Dalam beberapa kata, Elvis Lennox telah menyelesaikan kata-katanya. Setelah itu, dia terus menyilangkan kakinya dan berkata dengan tegas, Mandy, aku membicarakan hari ini untuk kebaikanmu sendiri. Sepertinya kamu akan terus bekerja denganku, kan? Lagi pula, tanpa aku, proyekmu harus benar-benar dibatalkan. Saya bisa bernegosiasi di seluruh langit. Tetapi Anda tidak dapat membayar kembali uang di tanah. Apalagi, uang yang saya inginkan sangat adil. Lina Pena dan eksekutif lain dari perusahaan ke-9 yang mendengar berita itu semua menjadi hitam ketika mereka mendengar kata-kata Elvis Lennox. Saya telah melihat tak tahu malu. Tidak pernah melihat tak tahu malu seperti itu. Singkatnya, Anda harus mengambil semua uang yang dimiliki perusahaan ke-9 di pembukuan. Ini lebih vampir daripada vampir. Wajah Mandy Zimmer menjadi pucat saat mendengarnya. Pada saat ini, dia tidak tertarik untuk menawar dengan pihak lain. Tetapi berkata dengan dingin, saya menolak. Kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Selain itu, saya akan meminta 20 juta kembali melalui metode hukum. Raja, terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.